Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Tak Direstui Karena Aku Miskin. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Ternyata Pak Rangga mengajakku ke salah satu restoran ternama di kota ini. Tatanannya sangat megah dan penuh dengan kemewahan. Aku tidak pernah menyangka akan menginjakkan kaki di tempat ini. Aku merasa semuanya masih seperti mimpi. Hampir semua pekerja di restoran ini mengenali Pak Rangga. Aku tidak heran dengan keadaan seperti itu karena seorang anak pemilik perusahaan seperti dirinya pasti dikenal banyak orang. Dia pantas dihormati dan dihargai karena dia bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga berwibawa dan sangat ramah. Dia segera menarik kursi dan mempersilakan aku duduk. Terlihat sosok Pak Rangga yang jauh berbeda dari biasanya. Hari ini, dia penuh dengan kelembutan dan sangat romantis. Biasanya dia hanya akan memintaku membuat laporan dan menyelesaikan data-data yang harus diinput setiap hari di kantor. Pak Rangga memiliki sisi lain yang sangat didambakan setiap wanita. Aku makin luluh dan sangat kagum kepadanya. Apa yang ada pada dirinya selalu menarik dan begitu indah bagiku. Maaf, karena saya mengajak kamu ke sini, ujar Pak Rangga setelah duduk di depanku. Saya merasa tersanjung karena Bapak mengajak saya ke tempat mewah ini. Bermimpi pun saya tidak berani untuk menginjakan kaki di tempat ini. Ucapku terharu. Mulai sekarang, kalau di luar kantor jangan panggil Bapak, ya? Panggil Mas aja. Permintaannya membuatku kaget. Tapi, Pak, ini perintah. Nggak boleh dibantah. Baik, Pak. Mas. Panggilku canggung. Tujuan saya mengajak kamu ke sini karena ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Saya harap kamu tidak kaget mendengarnya. Aku penasaran dengan apa yang akan Pak Rangga sampaikan. Mau bicara apa, Pak? Mas, bukan Pak. Maaf, Mas. Mungkin karena belum terbiasa. Terus terang, sebenarnya saya sudah lama tertarik padamu, Citra. Sejak awal datang ke kantor, saat itu kamu memakai kemeja putih. Saya masih sangat ingat. Saya terpesona dengan keluguanmu. Lugu tapi sangat menarik dan cantik. Tapi saya belum yakin dengan perasaan saya saat itu. Kian hari, saya semakin mengagumimu. Dari rasa kagum berubah menjadi suka. Dari suka kian menyebar dan menumbuhkan benih-benih cinta. Saya baru yakin kalau saya jatuh cinta. Saya mencintaimu, Citra. Pengakuan Pak Rangga membuatku sangat kaget hingga jantungku berdegup kencang. Tidak pernah terbayangkan sama sekali kalau ternyata laki-laki yang aku kagumi dan bahkan cintai selama ini, juga memiliki perasaan yang sama denganku. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan dan tidak sepihak, tetapi cintaku disambut hangat oleh Pak Rangga. Mas Rangga. Tapi, Mas, saya tidak memaksamu untuk memberikan jawaban sekarang. Saya kasih kamu waktu seminggu untuk berpikir. Saya berharap jawaban kamu tidak mengecewakan saya. Aku belum bisa memberikan jawaban sekarang karena aku juga ingin meminta pendapat ibu tentang semua ini. Laki-laki yang mengutarakan cinta kepadaku, bukan pria biasa, tetapi dia hebat di mata orang banyak. Bagaimana mungkin Mas mencintai saya? Mas orang penting dan hebat, memiliki segalanya. Masih banyak wanita lain yang jauh lebih pantas daripada saya. Saya hanya orang biasa dan bukan siapa-siapa. Apa kata orang nanti jika mereka tahu tentang kita? Aku ingin tahu balasan yang akan Mas Rangga berikan. Kenapa kamu harus memikirkan apa kata orang? Kita yang akan menjalaninya. Dia meyakinkanku. Baiklah jika itu yang Mas inginkan. Saya akan memberikan jawabannya minggu depan. Terima kasih, Citra. Saya akan sabar menunggumu. Iya, Mas. Bu, Citra mau nanya sesuatu. Nih, ucapku saat ibu sedang membuat adonan kue pesanan tetangga. Mau nanya opo?
enduk. Menurut ibu, udah pantas nggak Citra menjalin hubungan dengan seorang pria? Kalau dilihat dari usia, yo wes pantas, enduk. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Ibu sepertinya penasaran. Ada pria yang mengutarakan cinta dan perasaannya pada Citra, Buk. Terus, respons kamu gimana, enduk? Ada perasaan enggak sama dia? Pasti, Buk. Citra dan dia saling mencintai. Apa yang kamu tunggu kalau memang sama-sama suka? Tanya ibu. Citra takut. Buk, kenapa harus takut? Karena pria yang mencintai Citra adalah anak pemilik perusahaan tempat Citra bekerja. Dia juga direktur yang sering mengantarkan Citra pulang, Bu. Setelah aku menjelaskan tentang Mas Rangga, terlihat perubahan di wajah ibu. Apa? Ibu tampak terkejut. Iya, Bu. Citra bingung harus gimana. Nggak berani ambil keputusan sendiri. Citra belum memberikan jawaban karena ingin minta pendapat ibu. Saran ibu ikuti kata hati. Kamu sudah dewasa dan sudah tahu apa yang terbaik untuk kamu dan masa depanmu nanti. Baik, Bu. Citra akan mengikuti kata hati Citra. Terima kasih, Yah Buk, atas sarannya. Citra sayang ibu. Aku memeluk ibu. Aku sangat lega setelah mendengar pendapat ibu. Aku akan memantapkan hati untuk memberikan jawaban terbaik kepada Mas Rangga, yang pasti tidak akan mengecewakannya. Tunggu aku, Pak Direktur. Aku wanita yang sangat mengagumimu dan bahkan sangat mencintaimu. Seminggu telah berlalu semenjak Mas Rangga mengutarakan isi hati dan perasaannya kepadaku. Hari ini merupakan awal dari babak baru untuk kami, di mana aku dan dia akan mempererat hubungan. Kring, kring. Suara telepon mengagetkanku. Halo. Aku mengangkatnya. Ke ruangan saya sekarang. Suara Mas Rangga memintaku ke ruangannya. Baik, Pak. Aku pun menutup telepon lalu segera melangkah menuju ruangannya. Duduk. Pintanya setelah aku di ruangannya. Iya, Pak. Pak lagi. Panggil Mas. Tapi ini di kantor. Kemarin bilangnya di luar kantor. Baru panggil Mas. Kita hanya berdua. Tidak ada yang dengar. Jadi, harus tetap panggil Mas. Baik, Mas. Jawabku. Dia pun tersenyum. Ingat nggak? Ini hari apa? Hari Rabu. Tahu, hari Rabu. Tapi hari ini saya akan menerima jawaban dari kamu. Oh iya, Mas. Saya ingat. Oke, nanti tunggu saya. Saya yang akan antar kamu pulang. Baik, Mas. Aku pun keluar dari ruangannya sambil memikirkan bagaimana reaksinya nanti saat mendengar jawabanku. Aku pun kembali melanjutkan pekerjaanku hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore. Aku deg-degan ketika Mas Rangga keluar dari ruangannya lalu segera menghampiriku. Yuk, masuk mobil. Aku pun mengikuti langkah Mas Rangga dari belakang. Hampir semua mata karyawan lain yang masih berada di kantor memandang ke arah kami. Aku hanya mampu memberikan senyuman kepada mereka. Gimana? Tanya Mas Rangga setelah mobil meluncur. Gimana apanya, Mas? Jawaban kamu. Maaf, Mas. Tiba-tiba Mas Rangga menghentikan mobilnya. Maaf untuk apa? Saya nggak bisa, Mas. Aku sengaja ingin menggodanya. Tiba-tiba wajahnya tampak berubah. Kenapa nggak bisa? Citra? Apa saya salah jika mencintaimu? Apa saya salah jika mengharap balasan cinta darimu? Jangan siksa saya, Citra. Saya sangat mencintaimu. Aku menahan tawa melihat keseriusan Mas Rangga, tetapi aku tidak kuat untuk tidak tersenyum. Kenapa kamu senyum? Lanjutnya karena mungkin melihatku tersenyum. Maaf, Mas. Saya nggak bisa menolak cinta dan perasaan kamu karena saya juga mencintaimu. Aku merasa lega setelah memberikan jawaban yang tidak mengecewakan dirinya. Ini beneran, Cit? Tanya Mas Rangga sambil menunjukkan senyuman. Iya, Mas.
Terima kasih karena kamu juga mencintai saya. I love you, sayang. Dia langsung memelukku. Aku melihat kebahagiaan terpancar di wajahnya. Aku juga sangat bangga karena telah berhasil mengutarakan cinta dan perasaanku kepadanya. I love you, Pak Direktur. Bulan pertama hubunganku dengan Mas Rangga sangatlah indah. Dia sering memberikan kejutan-kejutan tidak terduga kepadaku hingga aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Dia sangat perhatian dan penuh dengan pengertian. Aku